Pengen dibantai kan? Itu apa? Satu hal. Gas. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kami sejahtera pada hari ini, bulan yang baru, minggu yang baru, Tahun yang baru. Tata ibadah Minggu Gereja Sentosa Asih, Jemaat Kampus IKSN Sentosa Asih, Minggu 4 Januari 2026. Salam damai sejahtera, damai Tuhan Yesus kiranya salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Marilah kita sebelum kita memulai dengan ibadat kita, saya undang Bapak Ibu dan teman-teman ambil sikap dulu dan berdoa di hadapan Tuhan. Selesai. Ayat panggilan beribadah terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi pujian yang berjudul Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang ku rindu,
dengan segala isinya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian kita berdoa. Kami datang ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami, menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang boleh memimpin dan semuanya kami boleh diberkati. Terpuji, teragung, termulia Engkau Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wendy. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian yang berjudul Mari Memasuki Gerbang-Nya. Coba saya bangun dalam diri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Udah pas tadi itu. Apa lagunya ini, judul lagunya? Saya baru dengar itu. Orang ini Pak. Apa ya lagunya yang dulu? Dia latihan nggak tadi? Mari masuk gerbangnya. Tadi disebut dia mari masuk-masuknya. Bahkan itu masuk gerbangnya. Dia juga tahu. Eldon, kau tahu lagunya nggak? Mana suaramu? Masuki gerbang. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kami berdiri terus ini. Masih matang, masih ada lagi satu pujian lagi. Lagi. Di Mazmur. Mau nyanyi lagi atau kesaksian? Ini lagi ayah Dina.
Lagumu Sungai Sukacitamu. Tinggal baca juga di sini. Kita nyanyi lagi. Pujian berkata, Sungai Sukacita. Mengalir bersamamu. Haleluya. Nyanyi Kang Eldon. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah darahku. Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Citamu mengalir dalam. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Kita akan masuk dalam kesaksian. Jemaat, bersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Yang pertama dari Asrama Putra dan Asrama Putri. Anak Asep. Kamu ngerasain sendiri atau gabung? Gabung aja. Iya udah sama. Terus Asrama Putri. Gabung aja. Haleluya. Di pohon Natal itu aja kali. Satu hal yang berbeda. Satu hal yang ku
Haleluya. ayat 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 epistel kita Epistel. dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Gantian, kau baca ayat 1, kami ayat 2. Ayat epistel kita Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang diagungkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu pikirkan janganlah kamu memeliharakan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu, sehingga kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang diagungkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8 kita sama-sama. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati, siapa yang membagi-bagikan, membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Pemberitaan firman Tuhan.
Liturgi berkata, pengakuan dosa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dulu. Ucapkan 10 perintah Tuhan. Baca dulu Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Marilah kita Marilah kita sebutkan 10 perintah Tuhan. Sama-sama. Mari kita sama-sama menyebutkan 10 perintah Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya dan amin. Tuhan, berjulur diam di hadirat-Mu.
Ganti lagu aja Eldon, kamu yang nyanyi, yang kau tahu. Apa? Tak terbatas. Piku-piku. Lagu yang kamu tahu apa? Lagu firman. Iya. Lagu apa yang kamu tahu? Enggak, yang kamu tahu lagu rohani. Ada yang nggak kau tahu? Di kampung, lagu apa yang kamu tahu? Ku mau cinta Yesus. Cari apa? Ku mau cinta Yesus. Hah? Kidung Jemaat 415. Apa judulnya? Gembala baik. Oh, gembala baik. Ayo, biar Eldon sendiri yang nyanyi. Musik. Akapela. Ayo, Eldon nyanyi baru nanti selesai itu firman Tuhan. Gak usah pakai musik kayaknya. Renang. Eldon dulu sendiri yang nyanyi baru firman Tuhan. 1, 2, 3, go. Gembala baik. Ayo Eldon. 1, 2, 3. Yang kamu hafal, kami nggak tahu lagu Gembala Baik. Kan kamu tahu kan? Terus kenapa kamu pilih lagu itu? Ku mau cinta Yesus lah. Kamu tahu aja. Yang kamu tahu lagu apa? Gua cinta Yesus. Ya udah nyanyilah kamu.
Tuhan dalam syukur dan sukacita pada saat hari ini. Kami mau membelas kasihan Tuhan turun atas kami, menolong dan memberkati kami. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus. Tiba saja kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Roh-Mu yang boleh memimpin hamba-Mu dan memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. WL yang luar biasa tentunya hari ini. Walaupun ada beberapa kelemahan, supaya pembelajaran nanti kan si Eldon ini menjadi orang sukses. Jadi bupati gubernur di Soe. Soe. Nah, itu ya. NTT lah NTT. Gubernur. Ya. Nanti kalau kamu jadi gubernur, nanti kamu lihat tuh video kamu yang barusan, betapa hebatnya kamu dulu gitu ya kan. Dan Tuhan mengangkat kamu. Artinya apa? Supaya kita sebagai umat manusia tidak pernah untuk menyombongkan diri. Karena kita dulunya nggak bisa apa-apa, dan nanti kedepannya kita memiliki mimpi, bahkan Tuhan bisa mengangkat derajat kita ketika kita merendahkan hati kaki Tuhan. Amin. Amin. Kayak gitu. Jadi jangan pernah sombong. Oh saya dulu hebat, saya bisa ini, bisa itu. Tapi kita harus kembali melihat siapa kita sebelumnya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita membaca kitab Amsal 6. Ya, ada pesan ini. Tadi yang si Eldon tadi dari rumah sakit dijemput atau datang sendiri? Oh, datang sendiri. Naik apa? Usma. Naik. Berarti belum ada di sana sumber makanan kehidupan. Nggak ada. Itu dia. Si Rega gratis bang. Ayah apa? Beli sendiri. Ya, saya balas pun ini. Ya. Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-35. Ya, betul. Kita membaca secara bergantian. Saya yang pertama, Ronald yang kedua, Eldon, Medina, dan Asep. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Ronald. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulut, tertangkap dalam perkataan mulutmu. 3. Eldon. Pernah kita Eldon? Tidak Buatlah begini hal anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan dasarkanlah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ronald. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya menguasai atau menguasai. Siapa? Medina. Ia menyediakan Si Eldon. Ia menyediakan rotinya di musim panas, dan gunakan makanannya pada waktu panen. Mengumpulkan
Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut seorang. Serong. Ya, kamu ambil Alkitab Romawi Torona supaya dia fokus ke Alkitab ini. 13. Yang menyediakan Pendidikan. yang 13. menyidikkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk dengan jari, Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menimpakan darah orang yang tidak bersalah. hati yang membuat macam-macam yang jahat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dibimbingnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkan orang yang bawa api dalam gelembung, namun baju dengan tidak terbakar pakaiannya. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berlaku budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Seorang laki-laki Karena cemburu adalah gerang seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Dia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyaknya pemberianmu. Ya, amin firman Tuhan. Ya, hari ini kita melihat pembacaan kita dalam kitab Amsal, berbagai-bagai nasihat. Kalau kita bisa melihat di awal tahun ini begitu banyak berita tentunya yang tidak baik tentang kehidupan, tentang Indonesia, bahkan tentang dunia. Nah,
firman Tuhan hari ini memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini supaya kita hidup di dalam Tuhan. Dalam pembacaan ini kita bisa melihat berbagai-bagai nasihat. Bagaimana Salomo memberikan nasihat kepada para pengikutnya, kepada orang banyak tentunya. Hal ini disampaikan supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak tersesat. Supaya anak-anak muda yang masa-masa mudanya bergelora tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, kalau kita lihat, belajar dari kejadian atau belajar dari diri sendiri, ternyata benar gitu ya kan. Ketika kita hidup tanpa aturan, ketika kita hidup tanpa nasihat, tanpa arahan, kayaknya kacau, ya kan? Itulah natur manusia. Tapi ketika hidup dalam aturan merasa terkekang. Tapi ketika diberikan batasan, merasa oh ini, kenapa itu. Tapi ketika dikasih kebebasan, akhirnya tidak tahu arahnya mau kemana. Makanya ada istilah, kalau kita tidak ada yang memperhatikan kita, sebanyak kita sedang mengalami kebebasan atau kesepian. Ya kan? Ternyata benar, kita sebenarnya mengalami kesepian. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di ayat 10 sampai yang ke-11. Nanti setelah itu mungkin teman-teman bisa sharing terkait firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Satu ayat dibagikan. Ya Eldon, nanti kamu cari ayat mana yang perlu kamu bagikan dan maknanya dalam kehidupan kamu untuk menjalani hidup sepanjang tahun ini. Ini kan di awal tahun, di minggu pertama di tahun 2026. Jadi ambil ayat dari ayat ini, kira-kira apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi nasihat yang bisa kita lakukan. Kalau dari saya di ayat 9 sampai yang 10 di sana dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Sampai yang 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini Amsal mengingatkan kita, hai pemalas. Coba kita lihat diri kita. Sebenarnya kita adalah orang malas atau orang rajin? Kalau orang malas itu sudah jelas di sini dikatakan apa yang dilakukan. Kayaknya orang malas itu tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya, tidak memiliki goal, tujuan, tidak memiliki perencanaan, tidak memiliki apa yang harus saya lakukan hari ini. Ya kan, hidup ini jalan aja. Bahkan di sini detail dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Artinya pemalas ini tidak mau melakukan apa-apa, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Makanya penulis Amsal mengatakan, hai pemalas. Ternyata pemalas ini adalah sangat tidak baik, ya kan? Sangat merugikan tentunya. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Dan di sini dikatakan berapa lama kamu akan berbaring. Terus bila engkau akan bangun dari tidurmu, apakah kamu akan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, terus melipat tangan sebentar lagi? Padahal sudah baru bangun, terus tidur lagi. Tapi Amsal ini ingin menyampaikan bukan berbicara tidurnya saja, tetapi apa yang sudah dilakukan. Ya, ini adalah nasihat kepada kita. Dan kepada kita. Kita introspeksi diri. Saya tidak berkata, oh ini Eldon harus bertobat, oh yang berlibur biasa harus bertobat. Tapi introspeksi diri kita. Selama libur ini kurang lebih 1 bulan, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita mengambil saat teduh dengan waktu yang banyak? Apakah kita berdoa untuk Tuhan dengan waktu yang banyak? Apakah kita sudah baca Alkitab berapa ayat dalam waktu yang banyak? Jangan sampai ketika udah kuliah, aduh saya mau baca Alkitab, saya mau berdoa, tapi nggak ada waktu, ya kan? Nah itu tuh manusia. Ketika sibuk pengen berdoa, ketika sibuk pengen baca Alkitab, tapi Tuhan kasih waktu, nggak diapa-apain. Oleh sebab itu di sana dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi
untuk tinggal berbaring. Ya, mungkin saya pun mengalami, tapi kalau saya mengalaminya salah tersadar Tuhan, sudah tidur, terus tidur lagi. Kayaknya kalau nggak tahu nih, kalau masa muda, apakah memang kalau masa tidurnya itu sudah selesai tidur, apakah memang masih bisa tidur lagi? Ya, Medina kalau udah bangun tidur masih bisa tidur lagi nggak sih? Golek-golek kayaknya, main HP. Nah kalau fase saya sekarang, kalau udah tidur nih, tidur siang maksimal 3 jam. Habis 3 jam udah bangun, nggak bisa lagi tidur, ya kan? Malah kalau kita tidur lagi itu jadi penyakit, jadi sakit. Nah harusnya berpikir sejenak, oh ya, kayaknya saya harus berdoa nih, mumpung mata saya udah cerah, udah di charger, ya. Oh saya mau baca Alkitab. Jangan sampai sebaliknya, ketika kita nggak bisa tidur baca Alkitab dan ngantuk. Ya kan? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Lalu di ayat ke-11, apa yang menjadi akibat ketika kita menjadi pemalas? Apa yang menjadi akibat ketika kita tidak melakukan sesuatu pun untuk diri kita, untuk orang lain, untuk kebenaran? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Katakan sana, datanglah kemiskinan. Kemiskinan ini apa sih definisinya? Miskin itu berbicara tentang kekurangan. Miskin itu berbicara tentang tidak punya apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Miskin, dia miskin. Melarat, makan aja susah, kayak gitu. Tapi di sini dikatakan bukan hanya datanglah kemiskinan, tapi di sana lebih parah lagi dikatakan di sana, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Berarti parah. Kalau orang datang penyerbu, kira-kira penyerbu gimana? Penyerbu datang nggak pelan-pelan? Atau datang? Permisi, kalian mau nyerbu? Enggak kan? Biasanya kalau penyerbu langsung brutal datang. Wah, gitu. Nah, ternyata kemiskinan itu sangat parah. Ketika kita tidak melakukan sesuatu untuk diri kita, untuk orang lain ataupun untuk Tuhan. Dan selanjutnya bisa dikatakan, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita memiliki kekurangan banyak hal, seperti orang bersenjata. Orang bersenjata pun tidak datang satu orang. Orang dikatakan orang bersenjata berarti banyak orang datang untuk menyerbu kita. Kalau kita bisa melihat tafsiran, ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah si iblis. Ini adalah setan yang menggoda kita, mau menghancurkan kita. Ketika kita lalai, ketika kita tidak melakukan sesuatu pun untuk Tuhan, maka kita diperbudak atau diserang oleh si iblis. Diambil alih hidup kita. Udah gak usah baca kitab, udah gak usah berdoa, udah gak usah beribadah. Ya kayak si Eldon, udah gak usah latihan, udah jago, ya, kan Eldon? Udah jago lagu-lagunya sebenarnya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, harusnya kita introspeksi diri kita. Ya ini bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar firman Tuhan yang disampaikan, tapi yuk ada 1 minggu lagi, harapan saya kita komitmen. Amin. Komitmen, setidaknya kita baca Alkitab. Tuhan saya mau baca Alkitab dalam 1 minggu ini 1 pasal, 1 kitab. Kita baca, kita renungkan, dan kita hayati. Kitab apa nih yang perlu kita baca? Banyak kitab Esther, ya kan? Setelah kitab Esther, harusnya ketika kita baca, kita udah tahu nih Esther kenapa, bagaimana, seperti apa perjuangannya, dan itu menjadi hafalan kita. Ketika ada pertanyaan tentang Esther kita tahu, atau kita baca tentang kitab Yunus, jadi orang tanya pun tentang Yunus kita udah tahu, diremat dalam itu ya, suatu hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Harapan saya kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kalau harapan saya juga seperti ketika disampaikan, pasti belum ada gebrakan. Kayaknya di fase-fase generasi sekarang nggak boleh dikasih kebebasan atau dilepaskan gitu saja. Tapi harus ditaruh ikatan, ditaruh aja peraturan ikatan, masih melenceng ke sana kemari. Itu saja, mungkin ada tambahan, bukan ada tambahan, tapi semuanya memberikan masukan terhadap kebenaran firman Tuhan, mulai dari Ronald,
Ayat mana yang perlu, yang penting yang kamu renungkan? Nggak ada. Hampa. Ada nggak? Ada. Ayat? Ayat 22, 23, Oh ya. 24, Baca sudah. 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikir oleh bulu matanya. Mau kau jelaskan tak usah? Ya, Aman sudah. aman. Elder. Ayat mana? Nggak ada. Nggak ada firman Tuhan yang melekat di hatimu. Ada nggak ada? Ayat Ayat 2. ayat 2. Ya. Ayat 4. Baca. Jikalau ayat yang kedua, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perangkat mulutmu. Perkataan. Ayat yang keempat, janganlah memberikan matamu tertidur, janganlah berikan matamu tidur Membiarkan. dan kelopak matamu mengantuk. Oke, Medina. Ayat 12. Tak 12. berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu. Ayat 12. Oke. Kamu TB2 ya? Iya. Asep. Ayat 20 sampai 21. Di Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, lakukanlah pada lehermu. Itulah firman Tuhan hari ini. Tadi kalau itu adalah pesannya yang disampaikan oleh Asep. Terus yang ketika hal itu dilakukan, maka itu yang didapatkan di ayat yang kamu baca. Jadi itu tidak boleh dipisahkan. Jadi apa yang kita dapatkan kalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Kita akan dipimpin, akan dijaga, akan disapanya, dan kita akan terlindungi ketika kita melakukan perintah dan nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah dan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan puji Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Ampuni kami jika kami melakukan hal yang tidak baik, tidak benar di hadapan-Mu dalam pembacaan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memimpin dan menolong kami memampukan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kebenaran atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Tibanya saat kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita akan menjemaatkan bersama dengan gereja sepanjang
bersama dengan gereja sepanjang abad dengan penuh iman dan harapan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Kebangkitan. Kita memuji Tuhan dengan kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita persembahan. Persembahan. Baik, sebelum kita memberikan dasar baik Tuhan, mari kita bersatulah doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk pagi hari ini kami bisa berada di tempat ini memuji mengenangkan nama-Mu. Dan kami juga minta mendengarkan firman-Mu dari setiap apapun firman yang telah kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan yang kiri maupun yang menusuk pada kiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melakukan kita bernyanyi lagu berjudul Sungguh Kau Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala Ronald. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku bersamakan apa yang aku miliki. Memang saja melalui jalan dibanding dengan kasih. Dengan sukacita Kalau baca semua tentang beriman. Kamu mau gitu dari sini sponsor apa itu? Kalau baca 1 sampai 5. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita Bisa nggak ada di sini. menyanyi
kami Tuhan semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah sampai ketua RT, agar kiranya diberi hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus Kristus untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mengayomi rakyat Indonesia. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan rakyat Indonesia agar selalu sehat dan dijauhkan dari virus dan wabah penyakit lainnya. Juga untuk cuaca yang silih berganti di bangsa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terus setia di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekalipun ditekan dan teraniaya. Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani, sehingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, agar pemerintah melakukan perlindungan di dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan sebagai negara yang berlandaskan hukum, agar pembangunan gereja semakin berkembang pesat di negara ini. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan-karyawati yang ada di kantor pusat dan yang di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk tagihan yang Jabar, Dumai, Riau, dan Sulsel-Abar, dan tagihan-tagihan proyek lainnya kiranya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pegawai Yantek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk outsourcing Pertamina di Ramba. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk proyek transmisi SUTD 150 KP Cikupa yang pada saat ini sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan memberkati tim yang bekerja di proyek ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk proyek Yantek Banten Selatan, zona A dan zona B. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk proyek Pertamina Kalimantan. Kiranya Tuhan menolong untuk proyek ini dan Tuhan memberkati seluruh para pekerja yang ada di lapangan. Kami berdoa untuk proyek PGN Jawa Batam, tender-tender di PLN PUPR dan Perhubungan. Kiranya Tuhan berbelas kasih agar tender ini bisa kami menangkan. Kami mengucap syukur atas kelulusan pembukaan dokumen sampul 1 tender pekerjaan pembangunan SKTD 150 KP Budi Kemuliaan Kebun Siri. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan untuk tender pekerjaan tersebut. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk pendaftaran tender pekerjaan pembangunan SUTT 150 KP Karawang KICC 2 Marga Kaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kemenangan untuk pendaftaran tender pekerjaan tersebut. Kami juga berdoa untuk proyek di provinsi baik swasta maupun pemerintah agar memberikan tender untuk kami kerjakan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa untuk perusahaan di Santosa Asi Group. Kami berdoa untuk seluruh direksi manajemen PT Riau Asijaya. Kiranya Tuhan menolong untuk kebun sawit, kecamatan Kudu dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil alih oleh pihak lain. Kami mohon juga agar diberikan proyek-proyek yang baru bagi perusahaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk koperasi Santosa Asia Agape agar Tuhan menolong penetapan pengurus yang akan mengelola manajemen koperasi guna Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office dan side office. Proyek yang dikerjakan dan tender yang sedang diikuti, kiranya Tuhan menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS semakin lebih maju lagi. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong PT Multi Karya Trusindo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk STT IKSM Santosa Asi. Kami berdoa untuk seluruh unsur pimpinan, staf, serta Spidas Akademika agar diberi kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga, prodi baik prodi PAK, prodi teologi maupun prodi PAUD. Kami juga berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan
Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus SPT IKSM Santosa Asih di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami berdoa Tuhan untuk pengembangan SPT IKSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membuka jalan untuk visi misi ini. Kami berdoa untuk mahasiswa semester 7 yang sudah berangkat PBL. Kiranya Tuhan menolong persiapan pribadi, rohani, transportasi sehingga sampai ke tempat PPL dengan selamat dan dapat melakukan PPL dengan baik sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi dalam masa liburan semester supaya dimanapun mahasiswa berada dapat menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk lembaga Santosa Asih dan penginjilan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa Asih di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubileum 2055. Kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta pulau-pulau lainnya, juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional Jalan Condet Raya nomor 17. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 6 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi, Fakultas Olahraga, Fakultas Ekonomi, dan Operasi Doing Business in God's Way. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas Injil Santosa Asih, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain di komunitas ini menjadi gereja teladan Indonesia. Kami juga berdoa untuk pergerakan Injil Santosa Asih, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Dan juga memohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk program Tim Sukses NMM, kiranya Tuhan membantu semua program ini, dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus yang sudah dibentuk untuk dapat bekerja sama dengan baik. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita doa berkat, Doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. berdiri, Marilah kita marilah kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. sebelum kita berdoa berkat. Dialah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, segala sumber berkat. Amin. Aba Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Tuhan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau anugerah dan kasih karunia yang berlimpah. Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di surga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Semangat berjuang. Semangat berjuang. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita pengumuman dulu. Pertama adalah, nah, hari Senin sudah masuk aktif, jadi tidak diperkenankan lagi untuk izin dan izin keluar dengan menghina. Masa aktif sudah habis, karena udah masuk SPJ, udah masuk KSM. Hah? Apa? Sudah ya. Jadi nggak ada lagi yang tiba-tiba dari si Asep karena menghindari ocehan dari pimpinan terus seperti kamu. Nah itu dia ya. Nah hari Senin kita sudah ibadah. Ibadahnya sedikit dulu Ibu Lina. Nah, WL-nya situ ada, tapi yang mas-mas semua disiapkan. Jangan jam 8 kan baru turun. Nanti Pak Abraham datang ke sini, jangan sampai ini. Saya cuma ingatkan, jangan sampai nanti kalian bermasalah terus tiba-tiba ngapain sih mereka nggak jelas, akhirnya kalian nanti nggak dibayar registrasinya. Ibadahnya nggak jelas, mestinya nggak jelas gitu ya. Ya, jadi 1 minggu lagi kan, karena kalian kan sudah foya-foya nih, sudah menghabiskan waktu dengan sesuka hati selama 3 minggu. Jadi 2 minggu, 1 minggu lagi berjuanglah dengan semangat. Yang pertama ya, jadi kalau boleh harapan sudah dilakukan. Jangan lagi panggil teriakin. Udah jam 8 teriakin, mana si Asep? Baru mobil sabun mau mandi. Mana si Ronald? Cari baju. Mana si Eldon? Katanya bajunya nggak ada. Ini tapi bajunya nggak ada. Itu ya. Pokoknya itu jangan sampai nanti pimpinan kalau kayak gitu mereka istilahnya pada sedikit orang semuanya kotor, orang mereka ibadah itu nggak jelas. Terus yang selanjutnya Mexico. Sebenarnya saya nggak tahu nih, kayaknya nggak memakai Mexico itu. Nah solusinya apa nih? Kalian masak nasinya di atas aja, tetap di dapur kamar aja. Berasnya kita sudah ada. Tapi kamar mereka ini dari kamar kalian itu dapat tipis ke kamarku berkunjung. Memang air yang di situ berkunjung kalau nggak foto. kan di kamar airnya ada simpan sesuatu. Sehingga aromanya Karena kalian sepakatan di kamar-kamar kalian semua. Bayangkan, aku keluar dari sahabat sama mereka itu sampah tetap di situ, sampah ketupat sampah apa tuh di situ. Dibawa semua ke kamar, masalahnya sampah-sampah ketupat itu dibawa ke kamar semua. Itu Udah udah besar. Oh, jadi caranya ada sama Pak Eno. Tapi barang-barangnya di kamar air. barang-barangnya diambil dari kalian. Iya, tapi sarangnya dari mana dulu sama manusia? Enggak, dia bikin sarang, dia bikin sarang. Iya kan? Ya mereka tahu kamar kita di sana, jadi angkut semua makanan Taruh kita di sana aja di kamar. Terus kalaupun nanti ketahuan ini adalah punya Pak Enos, bilang punya Pak Enos bilang ya, dia bilang punya yang lain. Terus kayak nggak tahu nih, kayaknya Paul katanya udah mau besok atau gimana? Nah, Katanya besok. kata siapa? Cici. Nah itu dia. rencana saya dia Pak tanya. Cici pun udah marah, udah kesel dia. Ya ampun, dan kerja praktis yang di sini kayaknya pemalas semua. Udah aku hancur-hancuran ini orang nggak pernah disambung per. Ya, nggak begitu saya udah tinggal saya sama ayah kan. Cuma itu si anak gua cuma sakit itu, tolong harus pulangin dong. Dari situ, daripada di sini nyusahin lagi. Gitu lagi siapa yang Jadi saya minta kayak saya ini bersih. nah paut dapur terus Waktu itu sudah udah bersih. pokoknya itu urusan kalian hari ini cukup berat. Bersihkan yang paling penting nih, alat dekor semuanya udah dibongkar. Iya, malah. Pokoknya ini pemimpinnya adalah si Asep dan si Adam gitu ya kan. Nanti mereka punya tanggung jawab. Asep dan Adam dekor terus Mexico sama kerja praktis hari Senin semuanya udah bersih. IKSM sudah dibersihkan. IKSM yang paling penting karena itu adalah pimpinan semua. Jangan sampai nanti datang Ibu Esther
lemari semua sudah. Baru aja gitu. Bawa lampu, bawa apa semua itu kata mereka bersihkan. Kayaknya dia berjamur ke meja-meja. Ya jamurnya dimakan. Nanti malam. Iya. Kok ada kecap sih? Ya, pokoknya suruh mereka bayar registrasi. Pokoknya nggak usah dikasih makan mereka, jangan sampai digituin. Tahu kan di Wester kalau udah ini, Abraham juga kalau lagi ngamuk ya, Wah. kelar sudah. Jadi besok yang musik katon. Katoni ya. Bagaimana musik katon? Bilang sama si Adang supaya dia bilang sama si Tony. Nantinya dia yang mempersiapkan. Si Adang WL. Dari katon ini ada. Atau nggak Pak Sony kasih Kalau baik, Kasih suara aja. Kasih suara aja kasih ke Pak Tony supaya dia persiapkan. Waduh nggak si WL lah. Maksudnya musik. Iya. Nggak apa-apa aja Iya, Pak. apa ini sudah konfirmasi. Iya. Kan supaya keadaannya siap-siap. Nggak usah. Kami break. Oh Asep sih itu sih. Yusef. Oh dia nanti. Kalau sebentar siang kayak ntar makannya si Sri kayak. Soalnya saya bersihin itu dapur. kami yang aneh ya. Nah, kau sama Mel. Ya udah masak belum? Aku juga baru tahu ngomong juga. Nggak ada. 10.000 doang. Siapa? Sama si Reka. Nggak usah diangkat. Ayah lapar. Biarin aja dulu di situ. Tunggu ya. Biar dia Langsung moodnya hilang. Jaga orang lain. Kita oh usul pulang aja kau jalan kaki. Sama Terus juga. gimana akhirnya saya menjaga? Iya. Baru nanti kalau udah pulang baru kita ke sana. Nah, kita siapa nanti yang jalan? Aku beli aja. Nanti sih. Kau mau jaga nggak? Jangan dulu lah. Kita bersih dulu. Kita. Kau yang jaga. Serentaranya akhirnya ya. Nggak ada. Buset. Kau yang jaga, jadi sama si Reka balik ke sini kan? Ayo, kau yang jaga. Di depan tak sebentar. Boleh ayah. Kan juga kerja. Nah, sama si Reka. Itu aku di rumah. Sama si Regar kok usah dibawa makanannya. Tunggu dulu. Si Barang udah ada makanannya kan? Dari Iya. rumah sakit. Nah. Cuma dia gini kan makan itu sayur wortel dengan kacang kan yang mereka kasih. Nah, macam makan mentah. Dia nggak mau makan sayur itu. Pokoknya biar aja. Gini aja, nanti aku antar si Melina ke sana. Terus si Samuel si Barang pulang. Si Si Regar. Regar pulang. Nah. Nggak usah bawa makan berarti. Berarti aku kasih makan si Melina aja. Iya, iya. Aku kasih makan. Aku lagi diet. Buat aja sekalian. Nah gitu jadi biar kita telepon si Samuel si Regar. Kau siap-siap Regar. Tapi ayah mau kasih aku makan. Itu aja ya. Kalau kan aku mau dikasih makan atau enggak? Nanti ditanya ini mamanya. Soalnya nanti ketahuan. Ayah, kan semalam kan aku pergi sama Roland beli salad sana. Terus dia bilang, itu sambilnya. Ibu-ibu. Nanya. Samuel si Regar. Iya sebentar saya mau jemput kamu ya, makan dia selamat. Kamu saya jemput, yang jaga gantinya si Medina. Kamu mau jaga atau mau pulang? Makan. Oh berarti kami nggak usah ke sana, kamu aja yang jaga. Oh, nggak pulang kamu? Masih, pokoknya kamu pulang tender. Ya udah berarti kamu yang jaga di situ nonstop. Pakailah duitmu dulu paling berapa 10.000 sehari. Iya, soalnya kita mau jalan-jalan. Buset. Ya, oh ya banyak duitnya dia 50.000 sehari. Ya udahlah, berarti kami nggak usah ke sana. Yo, hati-hati kau ya. Kalau keluar pintu lihat jalan. Jangan lupa. Aman. Pokoknya siapkan tenaga kalau pulang tender. Yo, shalom. Dia takut pulang disuruh kerja praktis semua sama tender. Itu yang berarti saya bisa. Kayaknya abang ini kalau disuruh pulang, kapan kamu pulang ada? Kapan kamu pulang?
Kemarin gue pergi kan, gue berangkat itu. Dia isi ini apa selimutnya 3. Aku bilang, mereka bawa 3 enggak? Ya, sedikit kenapa 3 itu selimutnya? Ya, ganti 3. Aku kasih keluar 3 aja kan, masuk itu. Kita kasih keluarnya selimutnya, masukin 3, selimut 1. Terus jaketnya, kayak kemana? Selimut di mana 3. Aku tanya kan, gak apa-apa kau bawa baru banyakin. Gak apa-apa. Baru tali yang dia bawa itu, ini kantunya kan, talinya dia suka copot. Tapi terus aku bilang gak apa-apa ya, gak apa-apa dia pegang. Wah kau jangan lewat banyak orang. Ibu lewat lagi, aduh. Parah sih, gak ada malu. Tunggu, berarti ini si Ronald ini bukan bapak-bapak berarti ya? Enggak lah Pak. Misalnya bapaknya ini Karena rambutnya. Harus dipotong dulu ya Pak. potong rambut doang. Kayak gitu kan. Balik gua langsung bersini tuh ayah saya DP Mantas jalan pasar Minggu. Dari kemana kita mau bersidang tadi kan? Biasanya sampai suatu beres apa itu. Beres. Mau HP. Iya kan? Nanti dulu bongkar apa itu kita bongkar. Iya, Bongkar lilin dulu kau. Habis dari sini mau kita kirim. Iya. Oh iya. Tadi mau. Doang. Ya itulah. Pokoknya kantor IPSM jangan sampai Ya kerja malam, subuh ini aja halaman. enggak halam. Mungkin kan semuanya naik kerjakan malam. Pagi-pagi juga halaman malam. Gak mungkin lah. Mungkin yang kerja siang sampai malam itu ini aja. Sama ini. Bersihkan halaman malam, terus malam itu udah taruh karung supaya daun jatuh langsung dikarung dan sampah-sampah guys. Soalnya daunnya jatuhnya langsung di karung. Dia kan jatuh ke tempat lain dulu. Kalau memang pas sih, kalau enggak ya tempat lain. Ya udah lah. Kalian mau dibeli buah apa? Ya bu. Semangka, melon. Melon 2. Terus ini salak. Ah, enak ya melon. Kau kan gak enak makannya, kami enak. Pilih satu. Kalau salak, semangka. Bisa Melon pilih jenis gak sih? nggak bisa. Supaya saya tambah duitnya. Weh. Parah ya. Iya naik melon. Kalau pokoknya kalau dibilang semangka aku beli semangka satu buah. Anjing kan ya. Kalau melon satu. Dua. Ya Salahnya sama Kalau kalian bilang semangka, melon, salak berarti Ke Ufi. Bima. Berarti aku beli melon satu potong. enggak. Semangka satu potong, salak satu. Berapa sih buah boy? Berapa harganya? Kalau satu yang kayak gini itu 35 paling. Ayah yang udah Tiga dijual lima, aja. 35, 40. Tapi kalau itu manis 35 yang ada. Jadi gimana? Satu aja nih. Beli satu. Tergantung kilonya. Iya. Iya, satu aja. Iya. Melon. Kilonya biasanya. Melon lah kalau semangka ya. Berapa? Bisa 10 atau 15 ribu sekilo. Kan itu kan satu itu bisa 2 kilo. Satu buah bisa 2 kilo. Nah, iya benar. Hitungannya per kilo. Oh, berkilo ada. Terus lautnya jangan habis. Terus udah habis lagi. Iya, habis tuh. Ada. Telur. Telur aja. Bekas nggak ada. Untuk Sama saya nanti minggu ini mau beli. Biasanya minggu belanja. Ayah ini, taruh telurnya di ini, bukan di dalam. Semalam aku lempar tikus sampai kan itu dosnya. Tadi apa itu? Jatuh aku. Iya. Dia berdua kan. Aku dari aja. Aku itu dua. Satu itu baru masuk mereka. Udah lama kan gak jumpa warungnya. Pokoknya udah beli rapi sih. Ya betul udah bersih pak. Oke. Tapi Gua satu langsung pakai. Terus sekali. jadi itu dulu buah apa nih? Tadi Melon aja. Apa itu dah ya? Tapi dia udah pergi dia. Kapan? Malam. Kau kan ada si sebenarnya si ini datang. Tapi malam ya. Terus ada melon. Salah. Mau kapan? Sekarang. Sekarang atau nanti malam? Ya, Sekarang aja.
Habis makanya kita beli ceramahnya. Ayo udah dulu. Ya ada rapi-rapi nanti itu ya. Biar langsung saya beli melon. Atau sendiri atau mau ikut? Semua ikut. Makan bakso aja. Yes, iya. Yes. Semua kan? Ayo aku ke mana kita. Di situ, nggak tahu bukan nggak sih? Buka itu. Apa namanya yang serba 10.000 itu? Sapi. Apa namanya? Tutup hari Minggu. Warung nasi. Oh, nasi. Tutup hari Minggu. Dari mana? Kagak semuanya bukan minggu. Biasanya kami minggu buka kok itu. Itu buka jam 1. Tapi nanti aku cek dulu deh. Berarti gak usah makan buah dong? Iya. Makan racuan aja. Kalau darah kurang. Gimana? Rumah sakit langsung. Kalau darah kurang, potong aja. Racuan aja. Iya, iya. Gacoan ya, 1, 2, 3, Nambah-nambah. 4, 5. Ayo 10.000. Teman-teman Oh, gitu. 10 lagi. Enggak, pokoknya gini, dari aku 1, 2, 3, 4, 5. Dari aku 50.000. Berarti sisa nanti dari kalian mau pesan apa kok? Oke. Emang kan? Terserah kalian yang penting satu orang 10.000. 1, 2, 3, 4, 5, 50.000. Oke, guys. Habis ini ya? Hah? Habis ini. Cuma 10.000. Berarti kita orang 10.000. Cuma 10.000 doang. Lah, 20 lah. Itu ikut fans yang 50 itu kan? Iya. Oh, kalian ngepas dari 50 sama kalian. Kalian yang mereka pikir. Iya. Masih diri. Nah, Kalau yang pikir nanti ya. Oh, gini aja. Ayah, kita jalan kan kita bawa kita kan. Si Roy yang Enggak, kalau aku siapa? ikut 50.000 itu sama aku 1, 2, 3, 4, 5. iya itu kan bisa baca. Bacanya 50.000. Cinta dulu. Kalau aku ikut nanti bacanya 50.000 sebelum 10.000. Kalau aku nggak ikut, ya kalian Cukup itu cuma. Kalau nama aja 10. Cinta. Bodoh. Siapa tadi? Saya udah bentar. Iya, ibu. Roda berdoa. Di mana? Saya kan nanti berdoa nanti. Panjang lebar Saya sekali. kan nanti dia. Doa. Dia sekali pakai. Iya, masih mau baca. Kawan dulu. Yes. Jangan ketawa kau ya. Ayo, ayo. Serol, ayah. Serol. Ayo, ayo, Pak. Kalau di gelas kan ayah serol ngobrol kayak gini kan. Itu tuh Ayo, telinganya di itu gelas. ketawa kan. Hidup sih. Mirip papanya. Tapi kayaknya nanti anak-anak lucu-lucu deh. Wah. Dari timur. Sama mata. Berdoa dulu Pak. Sama mata. Enggak. Apa zebra? Kalau ngerti zebra, tahu Pak. Tahu dulu. Langsung jalan kita kan. Mati lampu, mati nasi. Tapi selesai berdoa dulu. Yes. Ya. Ayo kita berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami melayani pagi hari ini. Boleh kami melayani dengan baik setiap kesalahan kami. Biarlah Tuhan selalu tolong bagaimana belajar minggu yang akan datang kami melayani untuk lebih baik lagi yang mulia nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kegiatan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tuntun setiap langkah. Haleluya. Amin. Berarti gua nggak ada lagi kan? Ya. Maksudnya kita ya. Aku cuma ngantar ini doang. Ayah pakai mobil kita. Jalan. Sampai berdua. Mobil kita. Biru. Ayah, Kasep. Ini. Mati kali ini. Makanya. Udah. Udah gue bilang udah selesai kan. Kasih sama lagi. Ayo. Langsung jalan kita. Iya, maksudnya. Apa? Ayah, kita jalan. Lah terus mau naik apa? Naik motor? Ada mobil kita. Dua pun. Biru sama mobil lain. Apa? Dua mobil kita. Mana sini? Itu yang di atas. Ini di sini. Sebarang. Ini. Kamu kasih telepon bapakmu ini. Jadi pada bilang persembahan kalian Bapakmu lagi main. Sampai raya. Iya kayaknya nanti gue gunakan laporan sama ibu Restu. Potong aku punya rambut dulu ya. Ayo. Jalan kita sudah. Nanti aja kamu foto dekat cuman ini doang. Pakai aja jas itu. 2, 3. Kau berdoa. Padahal personalnya nggak terlalu banyak, tapi aslinya hidup gaji kan.